Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juslia dari kelas Keuangan A, nomor induk mahasiswa 17023 61 201 009. Saya akan membuat video tentang analisis aktivitas pendanaan. Analisis aktivitas pendanaan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, kewajiban. Yang kedua, sewa guna usaha. Yang ketiga, imbalan pasca pensiun. Yang keempat, kontingensi dan komitmen. Yang kelima, pendanaan di luar neraca. Dan yang keenam, ekuitas pemegang saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kewajiban. Kewajiban adalah elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Kewajiban terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan analisis kewajiban. Kewajiban lancar atau biasa disebut dengan jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Terus yang kedua itu kewajiban tak lancar atau biasa disebut dengan jangka panjang, merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Terus yang ketiga itu analisis kewajiban. Analisis kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi, halangan, dan batasan yang berlakukan pada perusahaan. Poin yang kedua yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pemilik selama masa sewa guna usaha. Sebagai imbalannya, penyewa membayar sewa yang disebut pembayaran sewa guna usaha minimum. Saya ambil contoh seperti rental mobil. Misalkan perjanjian di awal si penyewa ingin merental mobil selama 3 hari dengan biaya 700.000. Maka pada saat sudah 3 hari, maka si penyewa harus membayar kepada si pemilik. Poin yang ketiga, imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu imbalan pensiun dan imbalan pasca pensiun lainnya. Imbalan pensiun di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun, sedangkan dalam imbalan pasca pensiun lainnya, di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain atau non-moneter pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Poin yang keempat yaitu kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Nah, yang dimaksud dari kontingensi rugi atau yang biasa disebut dengan liabilitas kontingensi merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, garansi kinerja, perhitungan pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti. Nah, yang dimaksud dengan komitmen di sini yaitu merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Nah, komitmen di sini tidak diakui dalam laporan keuangan. Karena kenapa? Karena dalam peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pemesanan bukan merupakan transaksi yang lengkap, maka dari itu komitmen ini tidak diakui dalam laporan keuangan. Poin yang kelima, pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca merupakan suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajibannya tidak tercatat.
Akibatnya, setiap perusahaan yang memakai pembiayaan di luar neraca dewasa ini risiko ditinggalkan para investor yang membeli sahamnya. Namun demikian, sejumlah besar pembiayaan di luar neraca terus ada. Menurut Donald E. Keiso pada tahun 2011, pembiayaan di luar neraca dapat mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Yang kedua, entitas dengan tujuan khusus atau Special Purpose Entity atau biasa disebut SPE. Terus yang ketiga, lias operasi. Yang dimaksud dari anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi, maksudnya di sini, sebuah induk tidak perlu mengkonsolidasi anak perusahaan yang kepemilikan perusahaan induk dalam anak perusahaan tersebut tidak sampai 50%. Dalam kasus seperti ini, perusahaan induk tidak perlu melaporkan aktiva dan kewajiban anak perusahaannya. Yang dilaporkan perusahaan induk dalam neracanya hanyalah investasi dalam anak perusahaan. Terus yang kedua itu entitas dengan tujuan khusus atau Special Purpose Entity atau SPE. Yang dimaksud di sini, sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah entitas dengan tujuan khusus untuk menjalankan sebuah proyek khusus. Terus yang ketiga itu lias operasi. Lias operasi di sini merupakan yang dimaksud di sini yaitu perusahaan tidak perlu mencantumkan hutang di neraca adalah dengan leasing. Perusahaan hanya melaporkan beban sewa per periode dan menyediakan catatan pengungkapan dari transaksi tersebut. Poin yang keenam yaitu ekuitas pemegang saham. Nah, di ekuitas pemegang saham di sini dijelaskan bahwa utang perseroan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, ekuitas pemegang saham dapat juga dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseroan dengan pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham di sini menunjukkan dua hal, yaitu jumlah kontribusi dari pemegang saham, terus bagian yang dihasilkan dan yang ditahan oleh perusahaan. Itulah penjelasan saya mengenai analisis aktivitas pendanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.